Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di YouTube channel Iva Herman 05 lagi. Dengan saya sendiri Iva yang akan menceritakan sharing tentang pengalaman saya mencapai kesembuhan. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jadi ada pertanyaan tuh gini, Kak Iva, sembuh hanya karena motivasi. Terus kemarin pengobatan yang udah dilakukan apa aja, masa sih hanya karena motivasi? Sebelum motivasi yang sekarang ini, sebelum kakak sembuh karena motivasi, sebelumnya tuh pernah berobat apa aja yang saya lakukan selama awal tahun itu. Setelah saya yang video sebelumnya itu minta maaf dan memaafkan orang lain yang telah menyakiti hati, kan itu emang penyakit hati ya teman-teman. Jadi saya sudah mulai meranjak bahwa oke, saya identifikasi sendiri ini apa, karena saya ke UGD itu selalu baik-baik saja, badannya tuh dicek itu normal semua, sedangkan saya ngerasa nggak baik-baik aja gitu teman-teman ya. Oke, yang di sini saya udah rangkum ya, ada berapa yang medis dulu lah. Yang medis tuh saya udah jelas EKG jantung, karena berdebarnya bukan main ya, membuat hati tuh nggak tenang, bener-bener resah gelisah gitu. Terus saya cek darah lengkap juga semuanya, terus saya cek juga sama dokter spesialis penyakit dalam, terus sama dokter saraf, terus sama, karena saya sempat nggak tidur dan vertigo itu loh, dan terputar gitu loh teman-teman. Jadi yang saya dapetin tuh kalau di suasana rame itu saya muter, pusing gitu, nggak bisa. Terus makanya saya sampai ke dokter saraf. Terus mata, tiba-tiba tuh saya ngerasa buram. Memang saya sudah lama pakai kacamata teman-teman, tapi saya rasa pas saya pakai kacamata kayak lain gitu ya. Maksudnya entah minus saya naik, silinder saya naik atau apa, padahal tuh dicek aman-aman aja, nggak ada masalah. Terus ke dokter THT. Kenapa? Kalian tahu ya, masalah kita paling banyak itu apalagi GERD ya, sudah naik ke tenggorokan dan itu mengganggu, jadinya nggak enak saat menelan, itu nggak nyaman gitu. Itu yang saya medis. Sama pemeriksaan yang paling akurat ya menurut saya itu endoskopi. Di situ saya dikatakan GERD, dan tapi ringan skalanya tuh, saya masih nggak masalah, cuma dikasih obat 2 minggu, obat antibiotik itu kalau nggak salah, antibiotik 2 minggu tuh, habis itu diminum tanpa putus. Udah habis itu nggak ada lansoprazol, omeprazol tuh nggak. Beda sama dokter-dokter penyakit dalam, kalau saya tuh berobat ke UGD IGD itu pastinya dikasihnya itu obat lambung, citral, lansoprazol, emoprazol ya, zol itu ya pasti tahu lah teman-teman ya, nggak asing. Tapi habis itu diminum, oke, turun dah dikit, habis itu naik lagi gitu lagi sih lama banget teman-teman, sampai setahunan itu untuk minum obat itu. Akhirnya saya memutuskan untuk menjelang tahun kedua itu saya udah mulai pengobatan non medis ya. Non medis itu yang saya lakukan itu ini teman-teman, ruqyah dulu tuh, ruqyah, karena saya ngerasanya kayak badan saya tuh aneh gitu ya. Itu saya ruqyah islami, katanya ruqyah syariah, tapi saya nggak tahu ya, walau alam. Semoga apapun yang saya lakukan, ikhtiar saya lakukan kemarin itu, semoga Allah ampuni jika ada salah satu ikhtiar saya yang melenceng. Doain ya teman-teman, semoga Allah ampuni, amin, Allahumma amin. Kemudian saya dikasih mandi sama orang yang mungkin itulah makanya saya bilang tadi semoga Allah ampuni lah ya. Mandi malam kayak gitu, jadi mandinya tuh nggak terlalu malam, sekitar jam-jam setengah 11 gitu kalau nggak salah, seingat aku nih ya. Itu lampunya disuruh padam, dipadamin, dimatiin, jadi benar-benar gelap gitu. Tuh saya mandi di luar tengah malam, ya jam segitu mandi di luar, suhu luar kan dingin, disiram kayak gitu sih ya gimana, terus agak dibaca-bacain kayak gitu teman-teman ya. Walau lah, saya nggak tahu, intinya saya nggak tahu lah ya, intinya itulah yang saya ikutin. Terus itu juga saya ikut sampai yang terus saya mandi bidara juga. Saya berobat ke kampung ibu saya, terus ke ayah saya kasih itu loh, kunyit sama telur ayam kampung itu. Belum makan aja saya udah enak dan ngerasa kolesterol itu ya. Jadi pikir lagi, bukannya masuk udah tenang, tapi ya Allah, saya pikiran kalau sudah masuk itu kuning telur itu udah pikirannya soalnya aneh-aneh kan. Terakhir sudah mau sembuh tuh
pokoknya non medis tuh yang tindakannya itu di luar dari herbal. Nah itu terus saya bekam, itu saya pernah bekam juga. Terus terakhir itu saya totok punggung, dan saya ngerasain luar biasa manfaat totok punggung. Kemudian sebelum totok punggung itu saya mungkin teman-teman tahu ya, ke Ibu Ning Siti Nampi ya. Di sini saya jelaskan, saya tuh mendaftar cukup lama. Sebelumnya tuh harus mendaftar dulu, nanti kita dibuat janji kayak gitu, dibuat jadwal. Habis itu saya di sana juga bermalam 3 hari. Pulang dari umroh ibu saya tuh, waktu bunda umroh pulang langsung ke Surabaya. Di situ saya melakukan suatu tindakan, atau saya tuh katanya ya, saya sudah ada yang ngirim kayak gitu ya. Terus raga saya itu, jiwa saya itu sudah masuk ke bawah gitu, ke lahat liang gitu ya. Ya Allah walam ya, saya nggak tahu itu benar apa enggak, tapi saya merasakan ya, saya nggak bisa ungkapkan lah. Pokoknya saya kesana, dan pulang dari sana ya saya sedikit lebih rileks, karena mungkin sugesti yang sangat-sangat besar, sugestinya lumayan luar biasa saya terima di situ. Terus saya lakukan tindakan yang saya lakukan di Buning itu, saya dilepas pocong teman-teman, katanya tuh ya gitu, lepas pocong lah. Akhirnya saya ikut. Kemudian dan biayanya itu lumayan besar dibanding ya, mungkin endoskopi juga gede ya, tapi itu juga lumayan gede untuk skala non medis. Di situ bayar 5.500.000 hanya untuk itu aja. Beda dengan penginapan ya, karena kan saya nginap 3 hari, apalagi dari Sorong, Papua Barat ya. Jadi perjalanannya itu lumayan, mana tiketnya ya, bolak-balik Surabaya ke sini gitulah teman-teman. Boleh dicek lah, hitung berapa itu ya habisnya. Itu karena kita mencapai kesembuhan ya, maksudnya benar-benar ikhtiar. Keluarga sangat-sangat mendukung saya tuh buat sembuh, nggak mau sampai saya tuh sakit berlarut-larut. Saya bersyukur, sampai sekarang saya bersyukur Allah berikan saya keluarga yang sangat-sangat mendukung saya, dan saya selalu berterima kasih sama ibu saya. Sekarang ayah saya sudah nggak ada teman-teman, dan saya percaya bahwa beliau bahagia di sana lihat saya sudah sembuh, dengan memberikan motivasi sama teman-teman, free motivasi, semangat yang saya bisa bagi, yang saya nggak cari cuan dari sini gitu ya teman-teman. Kemudian itu mandi bidara tuh saya juga lumayan lama ya. Saya ke Jogja tuh saya mandi terus setiap hari tuh pakai bidara, sampai saya tuh tanam bidara, dan sekarang masya Allah bidaranya tuh sangat besar dan sudah berbuah-buah gitu loh. Maksudnya sudah keluarin buah. Saya tanam ke sana, saya pangkas, tumbuh lagi, pangkas bendat, tumbuh lagi, tumbuhnya lebih luar biasa. Memang yang di Al-Quran tuh betul, kalau bidara tuh kalau dipangkas dia makin banyak gitu. Masya Allah. Itu juga bagus teman-temannya, untuk ruqyah diri, untuk ruqyah rumah, itu bagus banget daun bidara. Dan harus percaya bidara adalah dari surga juga nanti akan datang ya. Maksudnya di kemudian hari di surga tuh bidara tuh salah satu buah yang memang diciptakan saat di sana itu nggak ada duri. Di dunia ada, tapi di sana tuh nggak ada. Insya Allah, memang Allah sungguh luar biasa. Dan saya mendapatkan kesembuhan yang paling ngefek di saya itu untuk non medis, itu totok punggung. Itu begah-begah yang saya rasain, yang suka gitu ya, sendawa gitu, itu nggak putus loh, itu banyak sampai capek. Ternyata di totok punggung. Kemudian saya ngerasain saya semakin jauh lebih baik. Pokoknya saya dari Buning, katanya Buning sih saya tuh nggak ada apa-apa, saya tuh bersih. Akhirnya saya tuh ada dikirim kayak gitulah ya Allah walam. Terus saya balik ke rumah sakit Siloam Makassar, jadi nggak sampai Sorong dulu, berangkat dari Surabaya ke Siloam. Di Siloam saya langsung periksa, minta endoskopi untuk meyakinkan di dalam ini sebenarnya ada apa, biar jauh lebih tenang. Karena orang anxiety tuh bawaannya selalu bertanya-tanya dan tidak pernah mau percaya. Akhirnya endoskopi menutup saya punya keraguan semua. Di situ sudah jelas, sudah difoto, sudah maksudnya dimasukin kamera kan, apalagi kan posisi bius ya. Di situ juga saya nggak bisa dibius total teman-teman, maksudnya akhirnya dibius, tapi awalnya tuh nggak bisa karena
saya tuh masih bangun-bangun gitu, udah berapa ampul dikasih saya masih bangun, katanya dokter tuh saya kuat gitu, Bu anaknya kuat banget katanya gitu. Ya teman-teman, saya yakin selain saya, kalian-kalian yang sekarang ini sedang berjuang pasti sangat kuat, jauh lebih kuat daripada apa yang kalian pikirkan. Oke? Sekarang saya pulang jalan kaki, saya agak gerah. Oke, itu aja ya dari saya teman-teman sore ini. Di sini udah mau maghrib. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Apapun itu, kalian jangan mencari jalan yang di luar dari akidah, ya, sampai melenceng dan merusak akidah kita sendiri. Saya jujur, saya banyak sekali minta ampun sama Allah. Semoga Allah mengampuni saya ya teman-teman ya, karena saya nggak tahu cara apa yang harus saya tempuh lagi untuk mendapat kesembuhan gitu loh. Saya ada PR untuk membahas tentang apa saja yang saya minum, apa saja yang saya sudah cobain gitu ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya insya Allah. Oke? Di sini mungkin isinya hanya sharing, tapi pesannya satu, kalian harus banyak bersyukur, karena dulu saya tuh nggak disadarin gini seperti ini. Sekarang kalian sudah jauh lebih bisa disadarin sama orang lain, dan kalian harus memaksakan diri untuk tersadarkan akan itu, tidak terperangkap dan terpenjara gitu, harus berani keluar dari zona itu ya. Oke, assalamualaikum.